Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan solehah kelas 4A dan 4B SD Negeri 218 Sarijadi. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan juga semangat ya untuk pembelajaran PJJ-nya hari ini. Nah, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu walaupun hanya melalui video pembelajaran saja. Sebelumnya Ibu perkenalkan dulu, nama Ibu Aisyah, Ibu mengajar PAI. Dan hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran PAI tentang beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan materi hari ini dapat kita pahami dengan sebaik mungkin. Tapi sebelum itu, sebelum kita belajar, Ibu minta teman-teman untuk berdoa terlebih dahulu, ya. Berdoa dimulai. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Semuanya sudah berdoa sebelum belajar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, baik di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Ya, sebelum itu, apakah sudah pernah ada yang membaca atau pernah mempelajari tentang beriman kepada malaikat? Pasti Ibu yakin dari TK juga teman-teman semuanya sudah pernah mempelajari tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah ya. Nah, hanya saja pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari lebih detail atau lebih dalam sedikit tentang beriman kepada malaikat tersebut ya. Nah, kita belajarnya hari ini bersama SpongeBob ya, biar gak terlalu jenuh pembelajaran kita hari ini ya. Baik, kita mulai semuanya. Beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu ingin mengingatkan kembali teman-teman tentang rukun iman, karena pembahasan tentang malaikat ini terdapat dalam rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Dan yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Nah, bisa kita lihat di sini, iman kepada malaikat-malaikat Allah itu adalah rukun iman yang kedua. Ya, jadi teman-teman jangan sampai lupa kalau nanti ketika ujian ada pertanyaan beriman kepada malaikat itu rukun iman yang keberapa? Nah, jangan sampai salah jawab ya, karena sudah kelas 4, sudah seharusnya mengingat semua rukun iman, bukan cuma iman kepada malaikat aja yang kedua yang sedang kita pelajari ya. Baik, nah kita lanjut. Iman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, kayak gimana sih iman kepada malaikat Allah itu? Nah, tadi sudah Ibu jelaskan. Iman kepada malaikat Allah termasuk ke dalam rukun iman yang kedua. Nah, maksud iman kepada malaikat-malaikat Allah itu artinya kita yakin dan percaya bahwa malaikat-malaikat Allah itu ada. Jadi, iman itu kan artinya percaya. Nah, kalau iman kepada malaikat-malaikat Allah itu artinya kita yakin dan percaya kalau Allah itu menciptakan malaikat-malaikat juga, ya. Nah, buktinya apa, Bu? Buktinya ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Untuk lebih jelasnya, nanti Ibu minta teman-teman untuk membacanya di buku paket PAI-nya masing-masing. Oke? Nah, lalu mudah-mudahan dapat dipahami ya, mengenai memahami tentang beriman kepada malaikat itu seperti apa. Nah, seperti yang tadi kita yakin dan percaya kalau Allah juga menciptakan malaikat, ya. Nah, kita bahas malaikat itu kayak gimana sih? Nah, malaikat itu adalah makhluk Allah yang gaib. Gaib itu
artinya adalah tidak dapat dilihat oleh mata. Ya, gaib itu tidak dapat dilihat oleh mata. Jadi mereka itu ada tapi tidak dapat kita lihat, ya. Nah, malaikat juga kenapa tidak bisa dilihat oleh mata kita? Karena Allah menciptakan malaikat itu dari cahaya atau nur, ya, bahasa Arabnya itu nur. Nah, kalau bahasa Indonesianya itu adalah cahaya. Nah, di mana cahayanya ini bukan cahaya lampu, cahaya matahari, bukan, tapi cahayanya itu cahaya yang benar-benar cahaya yang murni, yang putih. Nah, yang bersih banget ya. Cahaya lampu juga murni, bersih, tapi bukan cahaya seperti itu yang bisa diciptakan untuk menciptakan malaikat, ya. Cahayanya khusus, ya. Seperti itu. Lalu, malaikat itu adalah makhluk Allah yang sangat patuh, ya. Mereka itu selalu bertasbih, menyebut nama atau asma Allah, ya. Mereka itu kalau misalkan mereka sedang tidak punya pekerjaan atau pekerjaan mereka belum waktunya untuk dikerjakan atau pekerjaan mereka sudah selesai, maka tugas malaikat itu hanya bertasbih dan beribadah kepada Allah saja. Selain itu tidak ada lagi tugas malaikat, ya. Nah, malaikat juga tidak pernah membantah perintah Allah. Jadi semua yang Allah perintahkan pasti malaikat kerjakan. Tidak ada kata, nanti aja deh, nanti aja ya, males gitu. Ada kayak gitu malaikat, ya. Semua malaikat ketika Allah suruh, ketika Allah perintahkan diberi tugas, pasti langsung dikerjakan. Tidak ada nanti lagi, ya. Tidak ada kata malas juga bagi malaikat. Lalu, yang selanjutnya, malaikat itu tidak memiliki jenis kelamin. Jadi, malaikat itu bukan laki-laki ataupun perempuan, ya. Karena mereka diciptakan dari cahaya. Mereka itu tidak sama seperti manusia, ya. Lalu yang selanjutnya, malaikat itu mempunyai akal. Ya, mereka itu bisa berpikir juga, akan tetapi akal mereka itu digunakan hanya untuk melaksanakan perintah Allah, beribadah dan selalu bertasbih, ya. Lalu malaikat juga tidak mempunyai hawa nafsu. Hawa nafsu itu apa sih? Hawa nafsu itu adalah keinginan. Kalau manusia kan memiliki keinginan, nah karena manusia itu memiliki hawa nafsu, ya. Kalau teman-teman, aku pingin makan pizza misalkan. Nah, itu hawa nafsu teman-teman ingin makan pizza atau memiliki rasa marah, rasa senang, rasa bahagia. Nah, itu juga termasuk hawa nafsu, ya, keinginan atau rasa, ya. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya malaikat juga tidak makan dan tidak minum, ya, karena mereka tidak memiliki hawa nafsu sehingga mereka tidak memiliki emosi dan juga tidak memiliki keinginan untuk makan ataupun minum, ya. Lalu malaikat juga memiliki tugas yang berbeda-beda. Jadi setiap malaikat yang Allah ciptakan pasti mereka memiliki tugasnya masing-masing. Kalau manusia tugasnya adalah menjadi khalifah di muka bumi. Kalau malaikat itu berbeda-beda semuanya. Setiap malaikat yang diciptakan pasti memiliki tugasnya tersendiri. Seperti itu. Kalau manusia semuanya sama, ya. Nah, jumlah malaikat itu sangat banyak, ya. Karena saking banyaknya Allah ciptakan malaikat, maka malaikat itu tidak ada yang mengetahui berapa jumlahnya, ya. Tidak ada yang tahu. Hanya Allah saja yang tahu berapa jumlah malaikat. Akan tetapi, kita sebagai manusia yang beriman kepada malaikat-malaikat Allah itu wajib mengetahui atau mengimani 10 malaikat saja, ya. 10 malaikat pasti teman-teman sudah pernah, ya, menghafalnya. Nah, 10 malaikat itu apa saja? Nanti akan kita bahas setelah kita bahas sifat-sifat dari malaikat atau kita simpulkan dari penjelasan malaikat yang tadi sudah Ibu jelaskan. Yang pertama tadi ini sifat yang dimiliki oleh malaikat, ya. Yang pertama diciptakannya dari nur atau cahaya. Yang kedua,
Semuanya malaikat itu taat dan mengabdi pada Allah, hanya kepada Allah saja, ya. Tidak ada yang membantah satupun, semuanya taat dan mengabdi pada Allah. Nah, yang ketiga, tidak pernah mengingkari Allah dan tidak pernah berbuat dosa kepada Allah. Kalau manusia kan sering ya melanggar perintah Allah, kadang tidak melaksanakan sholat, ya. Nah, kalau malaikat itu tidak pernah sekalipun mereka meninggalkan yang namanya sholat, berzikir, ya, puasa, semuanya mereka laksanakan. Tidak seperti manusia yang sering lalai dalam melaksanakan perintah Allah, ya. Lalu yang keempat, hanya mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Ya, jadi selain perintah dari Allah, malaikat tidak akan pernah melaksanakannya. Ya, seperti itu. Nah, perintah Allah itu kan banyak ya, selain tugas dari masing-masing malaikat, ibadahnya pun sama seperti manusia. Hanya saja mereka lebih sering dibandingkan manusia, ya, dan tidak pernah punya dosa. Ingat itu ya. Yang kelima, utusan yang terpercaya, karena tidak pernah membantah tadi, tidak pernah mengingkari. Dan yang keenam, malaikat itu diciptakan Allah dengan tugas-tugas tertentu. Tadi sudah sering Ibu ulang, ya. Lalu yang ketujuh, tidak berjenis kelamin, baik itu laki-laki ataupun perempuan, ya. Yang kedelapan, tidak makan dan tidak minum. Ya, malaikat tidak makan, tidak minum karena tidak memiliki hawa nafsu. Oke. Yang kesembilan, malaikat itu tidak akan mati sebelum datangnya hari kiamat. Ya, jadi malaikat itu umurnya sangat panjang. Nah, malaikat itu hanya akan mati atau meninggal ketika nanti kiamat atau terompet sangkakala dibunyikan oleh malaikat Israfil, ya. Jadi dari malaikat awal yang diciptakan sampai sekarang pun mereka masih tetap hidup, ya. Bu, sama dong kayak setan. Setan juga kan meninggalnya nanti setelah datangnya hari kiamat. Ya, hampir sama akan tetapi beda ya. Kalau malaikat dia selalu beribadah, kalau setan tugasnya mengganggu, ya, seperti itu. Jadi lebih baik malaikat dibandingkan setan. Sudah jelas, ya. Lalu yang ke-10, malaikat itu gaib, ya, tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Hanya malaikat itu bisa dilihat oleh para nabi dan rasul, ya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya sifat-sifatnya. Nah, ini 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Malaikat yang wajib kita ketahui ada 10. Yang pertama, malaikat Jibril. Lalu Mikail. Yang ketiga, malaikat Israfil. Keempat, malaikat Israel. Kelima, malaikat Munkar. Dan yang keenam, malaikat Nakir. Nah, yang selanjutnya ada malaikat Rokib. Lalu malaikat Atid. Yang ke-9 malaikat Malik, dan yang terakhir adalah Ridwan. Mudah-mudahan teman-teman gak lupa ya, setelah dipelajari mulai dari SD atau dari TK-nya, mudah-mudahan masih bisa ingat. Nah, untuk lebih ingatnya gak apa-apa, walaupun udah kelas 4 masih bisa loh kita nyanyikan ya. Coba kita nyanyikan bersama-sama. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Bisa? Nah, bisa teman-teman ulang, nyanyikan seperti itu untuk mengingat, ya. Jangan sampai lupa untuk malaikat yang 10 ini, karena wajib kita ketahui dan kita imani, ya. Kita bahas ke tugasnya. Nah, malaikat Jibril memiliki tugas menyampaikan wahyu, ya. Malaikat Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu, dan tugasnya untuk sekarang sudah selesai, ya. Karena nabi yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad, sehingga tugasnya pun sudah selesai, dan tugasnya sekarang itu bisa dengan beribadah dan selalu bertasbih kepada Allah, ya. Nah, lalu malaikat Mikail tugasnya membagikan rezeki. Rezeki yang seperti apa? Semua rezeki yang ada di dunia ini dibagikan oleh malaikat Mikail. Sumbernya dari Allah, yang membagikannya adalah malaikat Mikail yang membantu tugas membagikannya, ya. Yang ketiga, malaikat Israfil tugasnya adalah meniup
trompet sangkakala, yaitu nanti ketika akan datangnya hari kiamat ya, sehingga malaikat Israfil masih menunggu untuk melaksanakan tugasnya dengan melaksanakan beribadah dan selalu bertasbih. Lalu malaikat Israel, nih malaikat yang sering menghampiri manusia, yaitu malaikat Israel yang mencabut nyawa ya. Kalau malaikat Israel terus ya dia bertugas karena setiap detik pun pasti ada yang meninggal ya. Yang kelima adalah malaikat munkar. Malaikat munkar ini hampir sama loh tugasnya dengan malaikat nakir karena mereka itu selalu bersama-sama untuk menanyai manusia di alam kubur ya. Jadi kalau nanti kita sudah meninggal, 7 langkah orang yang mengantarkan kita ke dalam kubur. Lalu malaikat munkar nakir yang akan menghampiri kita dan menanyai di alam kubur. Ditanya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu ya. Ditanya seperti itu tapi menggunakan bahasa Arab, man robuka, ma kita buka. Nah, kalau kita bisa menjawab, kita bisa tidur di dalam kubur dengan sangat nyenyak sekali dalam keadaan bahagia. Akan tetapi kalau tidak bisa menjawab semua pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir, maka kita akan mendapatkan siksa kubur sampai nanti hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai ya, karena yang nanti akan menjawab semua pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir adalah amal ibadah kita selama di dunia. Maka teman-teman harus rajin-rajin beribadah ya, biar nanti ketika di dalam kubur teman-teman bisa menjawab semua pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir ya. Seperti itu. Yang selanjutnya, malaikat rokib. Rokib ini tugasnya adalah mencatat amal baik. Kalau teman-teman selama hidup di dunia sering melaksanakan amal baik, pasti dicatat oleh malaikat rokib. Nah, lalu yang mencatat amal buruknya siapa, Bu? Yang mencatat amal buruknya adalah malaikat atid. Ya, malaikat atid ini mencatat amal buruk. Nah, jadi nanti yang akan menentukan kita masuk surga dan neraka adalah catatan dari malaikat rokib dan malaikat atid. Mana yang lebih besar atau mana yang lebih berat nih timbangan bukunya, buku yang amal baik atau yang amal buruk? Kalau amal baik nanti kita akan masuk surga, kalau amal buruk akan masuk neraka. Nih, kalau kita banyak amal buruknya, tentu kita akan masuk neraka dan bertemu dengan malaikat Malik yang ke-9 ya. Malaikat Malik ini di dalam Quran itu dijelaskan oleh Allah adalah malaikat yang berwajah sangat masam atau sangat judes kalau bahasa sehari-hari kitanya ya. Nah, jadi dia itu tidak pernah senyum karena dia itu nanti bertemunya dengan orang-orang yang banyak dosanya. Masa orang yang banyak dosanya disenyumin ya? Nah, nggak mungkin. Jadi malaikat Malik ini katanya wajahnya itu sangat seram, menyeramkan ya. Berbeda dengan malaikat yang terakhir ini, malaikat Ridwan. Dia adalah malaikat yang menjaga pintu surga. Katanya wajahnya tampan, murah senyum, ramah. Terbalik daripada malaikat Malik ya. Seperti itu. Nah, coba nanti teman-teman ingat lagi tentang 10 malaikat yang tadi. Jangan sampai lupa ya. Yang selanjutnya ada cara menerima keberadaan malaikat. Kita bisa nggak sih menerima keberadaan malaikat walaupun tidak bisa kita lihat mereka. Nah, caranya itu yang pertama, setiap saat kita itu harus merasa takut dan ingat kepada Allah. Bu, takut kayak gimana? Takut mendapatkan dosa, takut melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah karena ada 2 malaikat di pinggir kita. Ada malaikat rokib sebelah kanan katanya ya, yang mencatat amal baik kita, dan juga ada malaikat atid yang selalu mencatat amal buruk kita. Makanya kita harus selalu berpikir terlebih dahulu setiap akan melaksanakan sesuatu ya. Nah, jadi harus takut itu bukan takut, aduh takut ada hantu, enggak gitu. Jadi takut untuk melakukan perbuatan dosa ya, gitu. Lalu yang kedua,
banyak mengingat kematian. Kenapa? Karena malaikat Israel itu tidak ada yang tahu ya kapan dia akan datang kepada kita dan mencabut nyawa kita. Makanya kita dianjurkan harus selalu beribadah, ya, berbuat baik. Nah, lalu yang ketiga, kita harus meyakini bahwa malaikat itu ada, sudah pasti ini mah. Walaupun tidak terlihat karena kita beriman, berarti tadi kita harus meyakini bahwa malaikat itu ada, ya. Lalu yang selanjutnya adalah gemar mengerjakan perbuatan yang didoakan malaikat. Gemar artinya itu sering atau senang. Senang mengerjakan perbuatan yang didoakan malaikat. Perbuatan apa aja sih yang biasanya didoakan oleh malaikat? Nih, ada 3 yang ada di buku teman-teman ya. Yang pertama, gemar bersedekah untuk menolong sesama. Nah, jadi senang untuk selalu bersedekah, membantu orang yang tidak punya, ya. Jadi kalau kita memiliki kelebihan rezeki, coba teman-teman sisihkan dan sedekahkan, ya. Lalu yang kedua, senang berkunjung atau bertamu kepada kerabat atau saudara dan orang-orang yang beriman, ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita sesama muslim, kalau sesama muslim itu harus saling mengunjungi, bukan mengunjungi untuk merepotkan, tapi berkunjung untuk bersilaturahmi, ya. Bersilaturahmi itu kan bisa memanjangkan umur, memanjangkan rezeki, banyak sekali manfaatnya, ya. Seperti itu. Kenapa sih, Bu? Ini bisa mencerminkan karena malaikat itu kan semuanya selalu beribadah. Ini merupakan bentuk ibadah yang paling ringan, kayak kita ramah pada orang, berkunjung, ya, menolong, kan menyisihkan uang sedikit untuk bersedekah itu kan tidak sulit, ya, kalau kita memiliki kelebihan rezeki. Yang ketiga, senang atau gemar menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi jangan sampai kita meninggalkan semua perintah Allah. Contohnya, masih ada nih teman-teman yang sholatnya bolong-bolong. Nah, coba mulai sekarang karena sudah mempelajari beriman kepada malaikat, kita bisa mencontoh salah satu sifat malaikat yang sering beribadah walaupun itu masih sulit untuk kita, tidak apa-apa. Biasakan dari kecil agar nanti teman-teman terbiasa sampai dewasa untuk selalu melaksanakan ibadah kepada Allah, ya. Jadi jangan sampai teman-teman lalai dalam sholat, apalagi puasa, ya, jangan sampai. Dan coba kurangi perbuatan-perbuatan yang memang dilarang oleh Allah, ya, seperti bertengkar, membantah kepada orang tua, terus apalagi misalkan tidak mau bersedekah, wah itu coba dikurangi dulu, jangan pelit sama orang, ya, seperti itu. Ini adalah beberapa perilaku yang juga mencerminkan kegiatan kita di rumah untuk melaksanakan beriman kepada malaikat. Ini salah satu cerminan perilakunya, ya. Dan ini adalah cara kita untuk menerima keberadaan malaikat seperti itu, ya. Nah, yang terakhir yang akan kita bahas adalah hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Hikmahnya kalau kita sudah beriman kepada malaikat Allah, apa sih yang akan kita dapatkan? Yang akan kita dapatkan yang pertama adalah mengetahui keagungan, kebesaran, dan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga membuat kita semakin taat kepada Allah. Ya kan, kalau kita tadi bisa meniru salah satu sifat malaikat, yaitu dengan sering beribadah, maka kita bisa menjadi hamba Allah yang taat dan juga kita bisa semakin dekat dengan Allah, ya. Lalu yang kedua, mengenal kasih sayang Allah dan penjagaan Allah terhadap hambanya, sehingga bisa menambah rasa syukur kita kepada Allah, ya. Nah, mengenal kasih sayangnya apa? Allah berikan malaikat untuk memantau kita. Ketika kita akan berbuat baik, maka Allah catat di malaikat raqib dan diberikan pahala untuk nanti di surga, dan mengingatkan kita kalau ada malaikat atid yang selalu mencatat amal buruk kita, sehingga kita lebih berhati-hati dalam
bertindak atau berperilaku, ya. Yang ketiga, merasakan ketenangan dan tidak merasa terasing di bumi sebab malaikat selalu bersama dan menjaga kita. Ya kayak tadi, ada malaikat Israel yang akan nanti mencabut nyawa kita. Ada malaikat Raqib dan Atid. Lalu nanti ketika di dalam kubur kita akan bertemu dengan malaikat Munkar dan Nakir. Lalu ada malaikat Mikail juga yang membagikan rezeki, ya seperti itu. Itu kan setiap perilaku kita ada malaikat yang selalu mendampinginya, ya, jadi tidak merasa terasing. Lalu yang selanjutnya menjadi sabar, tegar, dan berani dalam memperjuangkan agama Allah sebab malaikat selalu membantu, membela, dan menolong orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Tuh ya, ingat pada saat Rasulullah perang, ya, ada pasukan malaikat yang membantunya. Ya, kita juga kan kalau dalam kesusahan selalu aja ada rezekinya, ya. Seperti itu. Lalu yang terakhir, selalu berusaha menghindari kepercayaan dan keyakinan yang menyesatkan. Karena selalu ada malaikat atid nih di pinggir kita. Jadi kita selalu menghindari semua pikiran-pikiran negatif dan juga perilaku-perilaku yang negatif. Ya, seperti itu. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Teman-teman memiliki tugas ya hari ini. Tugasnya teman-teman harus mengerjakan latihan soal tentang materi yang sudah kita bahas hari ini, yaitu beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Latihan soalnya Ibu buat dalam bentuk kuisis, ya. Nanti teman-teman coba masuk pada link yang sudah Ibu bagikan nanti di grup, ya. Nah, di grup PAI kelas masing-masing. Kalau 4A di grup kelas 4A. Kalau kelas B nanti di grup PAI kelas 4B. Seperti itu ya. Nanti dikerjakannya coba diselesaikan hari ini kalau bisa ya. Tapi kalau tidak boleh besok ya, paling lambat. Dan juga kalau ada kendala apapun teman-teman dalam mengerjakan tugasnya, Bu saya nggak bisa masuk kuisisnya, coba langsung WA ke Ibu ya, nanti akan Ibu bantu dalam pengerjaannya. Oke, atau misalkan kendalanya belum punya email, nanti Ibu berikan file soalnya ya, seperti itu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman kelas 4B dan kelas 4A juga sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat baik di kehidupan kita sekarang ataupun di masa yang akan datang. Terima kasih untuk hari ini. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran PAI selanjutnya ya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.